Halo, halo. Ini udah record belum ya? Halo, halo. Suara saya kedengeran nggak? Halo, halo, halo. 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 Ya, Dengar nggak? Kedengeran? Kedengaran. Tadi nggak kedengeran ya? Tadi memutus-putus. Oh. Udah kelihatan belum? masih hitam sih. Udah. Udah belum? Kelihatan? Belum kok di Juli. Belum, Sin. Ya, Bang belum. Jaringan saya ini. Nggak kuat jaringannya. Masih hitam nggak? Kelihatan Sin. Sin. Udah. Baru. Oke, lanjut ya. Yang setelah penambahan 49,5 mili. Ada di sini. Oke. Tadi kan udah nyari mol dari si Fe-nya itu 5 milimol. Terus masih hitam tah screen-nya? Udah enggak kok. Berarti saya udah. Oke. Terus mol si agen O3-nya kan udah kita cari tadi. Setelah itu tuh jadinya 4,95 milimol. Terus kita buat reaksi pembatasnya. Di sini kan si Fe kita dapat 5 milimol. Terus Ag plusnya itu 4,95 milimol. Otomatis reaksi pembatasnya itu kan dia yang lebih kecil ya. Jadi pakai yang Ag. Kita kurangi, jadi 5 dikurang 4,95 hasilnya 0,05. Yang ini habis bereaksi, yang ini tetap segini. Terus untuk rumusnya itu kan kita nyari dari E0 reduksi, ini yang tetap pakai yang Fe 0,059 dibagi sama N, ini itu log dari mol dari Fe2+, ini nih mol dari Fe2+, dibagi volume total. Bentar. Yang ini tuh mol dari Fe ya. Fe. Ini dari sisi ini nih. Dari ini. Terus ini dibagi Vtot. TOT. Volume total. Terus yang ini tuh dia pakai yang Fe juga ya. Nih, 4,95.
4,95 dibagi sama volume totalnya juga 149,5. Dari mana 149,5? Itu kan di sini pertama kita pakai volumenya itu 100 nih di sini. Terus ditambahin tuh sama si AgNO3-nya 49,5. Jadinya dia 149,5. Langsung aja kita masukin. Udah saya buat ini, jadi dari yang pertama itu hasilnya segini. Terus yang kedua hasilnya segini. Ya, Pit nanti di grup saya share. Oke. Jadi 0,77 ini dari sini masih dari si FE-nya, 0 FE. Di awal disoalkan ada, terus 0,059 dibagi 1 tetap 0,09. Log dari yang ini dibagi yang ini ya, 0,03 dibagi 0,0003 dibagi sama 0, segitu dah, pusing. Itu hasilnya itu log 0,01 tuh. Nah, 0,07 kita tulis lagi. Terus kita udah tahu hasil dari log 0,01-nya itu min 2. Nah, kaliin tuh 0,059-nya sama min 2. Hasilnya min kan. Nah, hasilnya min tuh 0,118. Min ditambah sama min yang di sini. Min ketemu sama min, jadi plus di sininya di bawahnya. Jangan bingung. 0,77 plus 0,118. Jadi hasilnya itu 0,888 volt. Clear? Ada yang mau ditanyain? Halo? Sin, itu tuh yang 0,0003-nya itu tadi putus-putus. Yang ini. Dari mana? Ini dari dia itu kan 0,05 dibagi 149,5. Nih, penjabarannya tuh di sini nih. Penjabarannya tuh ini. Nih. Dari sini. Dibagi tuh 0,05 dibagi 149,5 hasilnya segini. Terus 4,95 dibagi 149,5 hasilnya segini. Nah, ini yang atas, yang bawah dibagi. Hasilnya 0,01. Habis itu di login. Log 0,01 kan min 2. Dikali sama 0,059. Nah, tinggal dijumlahin sama 0,77. Hasilnya 0,888 volt. Oke, clear ya? Ada yang Lanjutin. Yang lain lanjut nggak? Kalau bingung tanya aja. Lanjut, Sin. Lanjut ya. Lanjut. Gampang kok. Setelah itu kan yang ditanyain itu setelah penambahan 50 mili ya. Nah, nanti bentar saya cari yang mana ya. Oh ini di bawahnya kok. Nah, setelah penambahan 50 mili itu dia itu pas titik akhirnya kan dia tuh nih yang awal kan di sini nih si Fe itu kita ketemunya 5 mol ya tuh 5 milimol. Ya kan? Ya enggak? Ini 5 milimolnya itu punya si Fe. Nah, setelah ditambahin si Ag 50 mili juga, otomatis dia itu si Ag milimolnya itu akan sama dengan si Fe-nya. Di titrasi itu kalau misalnya dia si penitran sama si yang di buret sama yang di Erlenmeyer-nya itu dia volumenya udah sama, maka dia tuh udah di titik akhir, maksudnya tuh titik perubahan warnanya gitu loh. Nah, maka nggak perlu lagi dihitung pakai rumus yang kayak di awal, yang di 49,5 itu. Jadi dia langsung aja di 2 potensialnya itu kita jumlahin. Yang awal kan si Ag itu 0,8 ya, Ag. Nah, si Fe-nya itu kan 0,77 tuh. Kita jumlahin, hasilnya itu 1,57. Nah, untuk nyari E-nya itu berarti 1,57 dibagi sama 2. Hasilnya itu 0,785.
Ada yang mau nanya lagi nggak sebelum lanjut? Terputus. Nisa jadiin saya host lagi nih. Nggak bisa share screen soalnya kalau mau jadi host. Nisa cek Nis. Yang ini ada yang mau nanya nggak? Sebelum lanjut. Halo. 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 Ada suaranya nggak sih saya? Halo. Putus-putus ya. Halo. Halo. Yasin. Lihat Iya kedengeran? kedengeran. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Sin mau nanya. Buru. Itu yang 2E itu 0,8 plus 0,77 itu dari si FE sama si AG-nya ya? Tinggal dijumlahin. Si potensial. Terus itu kan hasilnya 0,785. Nanti dia ke bawahnya ngaruhnya buat apa? Nanti kan suruh buat grafik itu soal nomor 3 itu. Nanti kan suruh buat kurva titrasi kan. Nanti dibuat kurva titrasinya dia kan dari awal itu naik apa turun gitu. Nanti kalau misalnya dia turun berarti titrasinya nggak layak. Nanti kan situ kan dia kan ada kaitannya sama pertanyaan B sama yang C juga. Oh gitu, oke. Yang lain udah ya, biar cepet. Lanjut ya. Lanjut nih. Lanjut. Yang ketiga itu kan ditambahin 50,05 mili ya. Masih sama kayak yang tadi, si mol Fe-nya kan udah diketahuin 5. Terus kita nyari mol yang Ag-nya. Di sini kan dia pakai 0,1 sama dia kan volumenya ditambahin 50,05. Dapat milimolnya itu 5,005 milimol. Nah, dia itu reaksi pembatasnya kan si 5 tuh. Jadi sisanya itu sisa si Ag. Karena dia sisa si Ag, maka di sini si E0-nya itu potensialnya itu pakai yang Ag 0,8. Terus ini masih dibagi sama rumus masih sama. Terus dia dari Ag-nya itu 5/150,05 dari volume totalnya. Terus dia ini si 5 dari mol Ag yang ini. Terus 0,05 ini dari Ag plusnya, sama ini dibagi
volume total juga. Hasilnya segitu. Bentar, guys. Maaf, terputus. Kedengeran nggak? Dengeran sih. Oke, lanjut ya. Pensi Abel video call. Nah, udah lanjut ya. Ini yang ini dibagi dulu. Jadi hasilnya 1100. Terus kita login, log 1100 itu 3,04. Kita kalikan, hasilnya 0,179. Nah, 0,8 dikurangi 0,179, hasilnya 0,621 volt. Ini sama aja kok kayak ngitungnya 49, cuma bedanya kalau dia sisanya AG, dia pakai potensial yang AG, kalau misalnya sisa yang FE, pakai potensial yang FE. Udah ya yang ini, lanjut ya. Ada yang mau nanya nggak? Sin, tadi suara kamunya keputus. Iya dah. Ini mah sama aja sebenarnya ngerjainnya kayak yang 49,5. Dia cuman kalau misalnya dia sisa FE, potensialnya itu dirubah pakai yang punya FE. Kalau misalnya ini kan yang 50,05 itu sisanya sisa si AG, maka pakainya itu potensialnya pakai punya si AG. Paham kan? Putus nggak? Enggak, udah. Udah ya, lanjut ya. Lanjut, Sun. Paham, Tanu? Nomor 4 ya. Nomor 4 soalnya apa sih? Aduh, ini Pak. Gampang ini. Mana sih? Subhanallah. Oh ini. Oke, nomor 4 ya. Nih, nomor 4 itu ya kan lagi pilek. Menangis ya gue. Yang nomor 4 itu nyari si potensial standar Veroin, diketahuinya itu 1,06 volt. Terus indikator menunjukkan perubahan warna bila 80%-nya itu dalam bentuk teroksidasi. Hitung rentang potensial dari Veroinnya. Nah, di PPT itu ada di reaksi redox. Rumusnya itu, jadi si potensial ini nih bisa plus minus ya, makanya saya buat 2 plus minus 0,059. Nah, mau kelar lagi nih. Dibagi sama N. Si N-nya itu karena si Veroin itu dia itu apa sih? Valensinya itu 2, maka dia pakai 2. Nah, si yang pertama itu potensial dikurangi 0,059 dibagi 2 itu hasilnya 0,0295. Jadi sama dengan 1,0305. Ini yang kedua sama aja, cuman dia ini diganti pakai yang plus. Tadi udah minus, ini yang plus. 1,06 ditambah 0,059 dibagi 2. Nah, 1,06-nya itu ditambah sama hasil pembagian dari yang ini. Hasilnya 0,0295. Nah, 1,06-nya itu ditambah 0,0295 hasilnya 1,0895. Maka
rentang si standar varyinnya itu dari 1,0305 sampai segini, rentang pH-nya itu. Ada yang nanya nggak? Halo? Sin, mau nanya, tadi soalnya putus-putus, 1,06 sama 0,059-nya itu dari mana? Ini 1,06 itu dari rumus, dari si Soal. dari soal. Di soal kan ada si standar varyinnya itu 1,06 itu volt, si varyinnya segini. Kalau misalnya si 0,059 ini emang ketentuan dari sana. Kalau duanya ini dia valensi si varyinnya dia 2. Kalau misalnya kayak contoh indikator yang lain, berarti kalian harus nyari juga si valensi dari indikator lain tuh berapa gitu. Kalau misalnya 3 ya dibagi 3, kalau misalnya 1 ya dibagi 1. Duanya dari mana duanya? Ya, Valensi, Bel. valensi dari varyinnya. Oke. Makasih, Sin. Oke. Sama. Lanjut yang nomor 5. Pokoknya kelar ini di sini. Nomor 5. Nomor 5 yang ini. Nah. Nomor 3 tuh belum dibuatin kurva titrasinya ya? Iya, Sin. Belum. Oh iya lupa. Bentar. Dan nomor 5 dulu nih. Nomor 5 itu kan dia yang A itu yang ditanya tuh tentukan metode dan teknik yang digunakan dalam proses titrasi tersebut. Itu mah jawabannya pakai metode titrasi iodometri ya. Iodo. Pakai iodo. Aduh. Yang A itu jawabannya iodo. Itu karena larutan standarnya itu tiosulfat. Tio. Banget tulisan gue. Habis-habisin waktu. Tiosulfat aja. Nah, yang A itu kan itu metode sama tekniknya udah tuh iodo sama larutan standarnya tuh natrium tiosulfat. Terus yang B itu jelaskan mengapa pH dapat mempengaruhi proses titrasi yang terjadi. Jelaskan jika pH terlalu asam atau basa. Yang B itu saya lihatnya dari ini nih, dari titrasi redoks, titrasi iodo. Jadi nanti itu kenapa ini kalau misalnya jelaskan kenapa pada suasana asam ya. Kalau ini kan pH larutan harus kurang dari 8, otomatis dia pada saat -8 ya. Berarti karena dalam larutan alkali akan membentuk hipiodit yang akhirnya akan menghasilkan ion triodidat. Nanti jawabnya ini aja. Terus kalau misalnya kenapa kalau pada keadaan basa gitu loh contoh. Berarti kalau misalnya pada keadaan basa dia nggak bisa ngereduksi iodinnya itu karena pada saat asam itu dia bisa ngereduksi si iodin. Kalau misalnya si basa kayaknya nggak bisa soalnya di sini kan penambahan asam dapat menalkan potensial oksidasi anion sehingga dapat direduksi sempurna oleh iodin. Berarti kalau misalnya pas basa kayaknya nggak bisa direduksi sempurna oleh iodin. Gitu aja jawabnya. Cuma gampang sih, tinggal kata-kata sendirinya aja dirangkai ya. Oke. Nomor 5 yang perhitungan. Nah, nomor 5 yang perhitungan itu rumusnya itu kan yang ditanyain itu dia volume penitrannya ya.
Pertama kan dia dapat si jeruk beras tadi itu aman gitu. Jeruk beras tadi itu dia dapat 26,2% tuh. Nah, katanya di soal itu selisih kadar dengan jeruk keprok adalah 1,3, berarti dikurangin jeruk keproknya itu, jadi jeruk beras taginya tuh dikurangin, jadi selisihnya itu dikurang, kalau selisih kan dia kan dikurangin ya, berarti jeruk si keproknya itu pengurangan dari ini 26,2 dikurangi dari selisihnya kan tadi 1,3, berarti si jeruk keproknya itu 24,9. Nah, buat nyari si volume penitrannya itu rumusnya kan dia kan persennya tuh udah diketahuin tuh 26,2%. Terus dikali V belum diketahui, ini yang dicari. Terus N-nya itu kan di soal itu dia 0,01 N tuh natrium tiosulfatnya. Terus BST-nya itu dari jeruk itu kan 88. Terus dia ada faktor pengenceran dari 100 terus diambil 10 mili kan. Pakainya 10, terus dikali 100 dibagi sama miligram si sampelnya. Miligram si sampelnya itu kan dia 100 tuh, awalnya kan 100 mili diencerin di Erlenmeyer. Kalau mau dibuat miligramnya itu dikali sama densitasnya aja. Densitas kan 1, otomatis dia tetap 100, jadi 100 miligram. Nah, 26-nya kita turunin lagi 26,2, terus V-nya kita tulis lagi. Di sini 100-nya kita bisa coret sama yang di sini. Coret sama ini. Terus tinggal kaliin aja sisanya. Yang ini. Hasilnya 8,8. Nah, jadi volume penitrannya itu 26,2 dibagi 8,8. Hasilnya 2,978 mili. Buat yang jeruk keprok itu masih sama. Ini juga dicoret 100-nya sama yang ini. Terus ini dikaliin. Hasilnya masih sama 8,8. Terus 24,9 dibagi sama 8,8. Hasilnya 2,829 mili. Oke, thank you. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Halo. Tadi 88 dari mana, Sin? BST itu sama aja kayak MR, jul MR dari jeruk. Dari vitamin C dari jeruk lagi. Vitamin C 88. Itu BE-nya. Ya MR. BST itu MR. Udah ya? Terus tadi tuh yang masalah kelayakan titrasi. Kelayakan titrasinya itu kelayakan titrasi nanti buat kurvanya kayak gini nih. Berapa sih tadi? Aduh, lupa lagi. Sini nih. Sini.